Beralih ke informasi lain, saudara, imbas sengitnya pertarungan untuk membeli dari jalur resmi membuat para penggemar yang gagal untuk mendapatkan tiket konser band Coldplay menjadi mangsa empuk para penyedia jasa titip atau just tip gadungan dan calo yang menjamur di media sosial. Tak sedikit korban yang harus bayar lebih mahal dan penjual tiba-tiba tidak bisa dikontak. Polisi pun harus turun tangan. Gua ketipu 12 juta gara-gara just tip tiket Coldplay. Gue bakal ceritain. War tiket konser band asal Inggris Coldplay yang resmi berakhir 19 Mei lalu menyisakan deretan kasus baru. Tingginya antusiasme penggemar yang berimbas pada sulitnya membeli tiket konser lewat jalur resmi dimanfaatkan para penipu dengan kedok jasa titip yang ternyata palsu. Niko Saputra Nugraha, dokter asal Palembang yang juga selebgram, bahkan jadi salah satu korbannya. Karena saat War ia sedang bekerja di lokasi sulit sinyal ponsel, Niko pun meminta manajernya membeli tiket dari jasa titip terpercaya. Namun, setelah uang 12,5 juta rupiah dikirimkan, tiket tak kunjung diberikan. Penjual justru memutus komunikasi sambil terus beraksi mencari korban baru dengan mengganti akun Instagramnya. Niko pun melaporkan kasus ini ke polisi. Kesalahan juga memilih jasa titip yang salah, tapi anehnya banyak yang ketipu juga nih di jasa titip ini. Mungkin juga sekilas seperti terpercaya, tapi nyatanya enggak gitu. Saya viralkan melalui media sosial dan saya yakin bahwa kasus ini pasti bukan cuma saya. Ternyata setelah kasusnya viral, benar ada beberapa korban yang menghubungi manajer saya yang menyatakan bahwa kena tipu dengan jasa titip yang sama. Bahkan sampai hari ini sudah ada terlapor 32 orang yang tertipu dengan jasa titip ini, bahkan total kerugiannya lebih dari 150 juta. Dan benar, Niko tak sendiri. Sedikitnya 14 korban yang diwakili satu kuasa hukum pada 19 Mei lalu melaporkan kasus penipuan jasa titip pembelian tiket Coldplay ke Bareskrim Polri Jakarta. Para korban ini rugi hingga puluhan juta rupiah dengan modus yang hampir sama. Pelaku menghilang dan tidak bisa dihubungi setelah uang dibayarkan. 14 orang korban dengan kerugian hampir 30 juta rupiah. Dalam hal ini korban dari beberapa daerah di luar Jabodetabek mengalami kerugian penipuan terkait dengan penjualan tiket tersebut. Yang mana penjualan tiket itu dilakukan melalui media sosial. Dalam hal ini Twitter, kemudian ada Instagram, dan juga ada Telegram. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno pun menggandeng kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penipuan tiket Coldplay. Sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan dari total 1,5 juta masyarakat Indonesia yang memenuhi ruang website, itu ada belasan kasus yang sudah dilaporkan dan kita akan gercep cepat memastikan bahwa ada tindak lanjut dan penipuan ini tidak berulang lagi. Direktorat Siber Bareskrim Polri langsung turun tangan. Bareskrim akan memanggil penyedia tiket resmi konser Coldplay. Mereka yang menjadi korban penipuan juga diminta melapor ke polisi. Akan mengundang penyedia jasa penjualan tiket resmi untuk mendapatkan keterangan sejauh mana prosedur penjualan tiket secara resmi. Karena penyedia jasa penjual tiket tersebut memiliki tanggung jawab dalam hal sosialisasi kepada calon pembeli, serta himbauan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan. Melihat tingginya animo penonton, Menparekraf juga sudah berupaya agar Coldplay bisa menggelar konser 2 hari. Tapi masih didiskusikan promotor dan manajemen. Masyarakat pun diimbau untuk tidak tergiur membeli tiket di luar situs resmi karena rentan penipuan hingga tiket palsu. Tim Liputan, Kompas TV.